Halo, Assalamualaikum. Selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini saya Nadila Saleh dan juga Rehana Mizia kembali menyapa Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk Anda. Rehana, kita ada kabar apa hari ini? Nah, ini salah satunya adalah kebaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dong ya. Nah, tapi sebelum itu Nadila dan juga pemirsa, kita langsung saja ke informasi pertama, di mana sepasang kekasih nekat membunuh bayi yang baru dilahirkan lantaran takut ketahuan orang tua mereka. Curiga dengan kondisi pasien, petugas puskesmas melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Sepasang kekasih dari Desa Waruk Tengah, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tega menghabisi bayi yang baru dilahirkan. Peristiwa terungkap setelah seorang perempuan datang ke puskesmas dalam kondisi pendarahan. Curiga dengan kondisi pasien, petugas puskesmas melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dari pemeriksaan petugas dari Polres Ngawi, perempuan tersebut mengaku baru melahirkan dan bersama kekasihnya AMH nekat membunuh bayi malang tersebut karena takut ketahuan orang tua. Sementara mereka belum menikah. Ibu yang lahirkan itu teman dekat atau gimana gitu. Belum suami istri berarti ya? Belum suami istri. Oh, lokasinya ini di belakang rumahnya si pelaku atau orang tuanya. Di kebun itu Pak ya? Iya. Yang ceweknya masih kuliah ya? Yang ceweknya itu masih kuliah gitu. Kalau yang lakinya kerjanya? Kalau laki-lakinya ini sementara masih belum kerja. Petugas selanjutnya membongkar makam tersebut dan menemukan jasad bayi laki-laki yang terkubur sedalam 25 cm. Untuk proses penyelidikan, polisi mengirimkan jasad korban ke rumah sakit dan mengamankan si pria. Sementara untuk ibu bayi masih menjalani perawatan di Puskesmas Pangkur. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Kita ke wilayah Kediri, Jawa Timur. Pemirsa, satu keluarga di Kediri, Jawa Timur menjadi korban pembunuhan. Hanya anak bungsu dan dari keluarga tersebut yang hidup tapi kondisinya kritis. Beginilah kondisi SPY saat dilarikan ke rumah sakit. Bocah 9 tahun tersebut kritis saat ditemukan di dalam rumahnya di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kediri. Sementara bapak, ibu, dan juga saudaranya ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka. Korban Agus Komarudin dan Kristiani adalah guru di 2 sekolah dasar negeri di Kediri. Kolega mereka terkejut saat mendapati rumah pasangan guru tersebut terkunci rapat dan menemukan percikan darah. Agus dan istrinya ditemukan tewas di dapur, sementara anak sulung mereka, Kristiani Agusta Wiratmaja, ditemukan tewas di dalam kamar. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan luar, para korban menderita luka benda tumpul yang diduga menjadi alat pembunuhan. Hanya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar. Ada barang apa saja yang hilang? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang. Seluruh korban tewas kini tengah menjalani otopsi, sementara korban kritis masih dirawat di rumah sakit. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Sumatera Utara, di mana seorang suami di Serdang Bedagai membacok istri dan mertuanya. Rumah tangga pelaku, informasinya ini sudah lama pisah dengan korban lantaran pelaku kecanduan narkoba. Inilah suasana pasca seorang suami membacok istri dan juga mertuanya di rumah mertua pelaku di Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku Herianto yang sedang digugat cerai oleh korban datang untuk mengambil anak mereka. Namun niat tersebut ditolak oleh Lisa, istri pelaku dan juga mertuanya.
Tanpa diduga, pelaku mengamuk dan juga membacok istri dan juga mertuanya hingga kedua korban mengalami luka parah. Kepala Desa Dolok Masanggo mengungkapkan rumah tangga pelaku dan juga korban sudah lama pisah lantaran pelaku kecanduan narkoba. Korban yang bernama Lisa Putri itu telah meninggal dunia dan orang tuanya itu masih dalam perawatan karena ada luka bacok juga di kepala dan di punggung untuk orang tuanya. Dan kita mengetahui juga bahwa si korban ini dengan tersangka ini memang sering terjadi cekcok. Setelah menjalani otopsi, korban dimakamkan di TPU setempat, sementara ibu korban dirawat di Rumah Sakit Kota Tebing Tinggi dan pelaku ditahan di Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Zukri, Zulpan Palo, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seekor buaya panjang 2 meter tiba-tiba muncul di salah satu penginapan di Polohu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Woi! Buaya, buaya. Entah apa yang dicarinya, tiba-tiba seekor buaya panjang 2 meter muncul di salah satu penginapan di Polohu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, malam tadi. Penginapan, coy! Kemunculan buaya di depan pintu kamar penginapan tersebut sempat membuat warga setempat panik. Warga mengevakuasi buaya masuk penginapan tersebut hanya dengan menggunakan alat seadanya. Dan proses evakuasi buaya tersebut sempat melakukan perlawanan dan sejumlah warga sempat lari ketakutan. Proses evakuasi baru berhasil setelah warga berupaya menjerat buaya panjang 2 meter tersebut dengan tali dan sekitar 1 jam. Makanya jangan balir. Karena nongkrong, nah, sudah itu dia tiba-tiba lihat, dia bilang ada buaya begitu. Jadi saya pikir bohong-bohong kan. Saya pikir dia bilang biawak, dia maksud. Ya pas saya balik, buaya betul, saya kejar. Oh, ini kali pertama muncul? Baru pertama kalinya. Buaya tersebut rencananya akan diserahkan kepada pihak penangkaran yang ada di Desa Bapana agar buaya tersebut tidak lagi berkeliaran di pemukiman ataupun di penginapan untuk mencari mangsa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kita memiliki informasi dari Padang, di mana aksi geng remaja pembuat onar meresahkan warga Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Remaja-remaja yang membawa beragam senjata tajam itu tampak merangsek ke sebuah toko kelontong demi mengejar lawan tawuran mereka. Aksi penyerangan oleh sejumlah remaja ini terjadi pada Rabu dini hari 4 Desember 2024 yang lalu di sebuah minimarket di Pasar Sago, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari kamera pengawas CCTV terlihat para pelaku yang membawa senjata tajam seperti sedang mengejar lawannya yang masuk ke minimarket tersebut untuk bersembunyi. Secara bergantian mereka keluar masuk minimarket sambil menenteng senjata tajam jenis samurai dan juga pedang. Seperti menemukan lawannya, mereka pun berlarian masuk ke dalam minimarket tersebut. Tak lama di dalam, para pelaku yang merupakan anak di bawah umur ini pun langsung bergegas meninggalkan lokasi. Berbekal video tersebut, tim Macan Kumbang Satreskrim Polres Pesisir Selatan langsung mengejar para pelaku dan berhasil menangkap 4 orang diduga pelajar di kawasan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Di antaranya FMS 15 tahun, MH 16 tahun, MHZ 15 tahun, dan juga RS 16 tahun. Pada saat kejadian memang ada korban, namun masih dalam bentuk ancaman, bukan korban jiwa pada saat kejadian tersebut.
Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa samurai dan juga pedang yang telah dimodifikasi untuk mereka gunakan saat melakukan aksi tawuran. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita bergeser ke wilayah Bangkalan, Jawa Timur, di mana seorang nenek yang menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI pulang kampung ke wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur setelah lolos dari hukuman mati di Arab Saudi. Ya, walaupun sebelumnya sempat menjalani hukuman selama 15 tahun, namun sang nenek bebas dari jeratan hukuman mati pemirsa setelah memperoleh pengampunan dari anak majikan dengan membayar denda sebesar 1,6 miliar rupiah. Mariam, seorang nenek yang jadi pekerja migran Indonesia PMI di Arab Saudi ini bisa bernafas lega di kampung halamannya di Dusun Jadih Laok, Desa Jadih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, setelah lolos dari hukuman mati di Pengadilan Arab Saudi. Kasus nenek Mariam bergulir sejak tahun 2009 silam saat nenek Mariam telah menyiram air panas kepada seorang majikan usai dianiaya pihak tuan rumah. Akibat aksi penyiraman itu, sang nenek dilaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Pengadilan Arab Saudi akhirnya memutuskan terdakwa nenek Mariam bersalah sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Nenek ini sempat menjalani hukuman 15 tahun penjara di Arab Saudi. Namun akhirnya ia bebas dari jeratan hukuman mati setelah ia memperoleh pengampunan dari anak majikan dengan membayar dam atau uang denda sebesar 1,6 miliar. Intinya ada celah hukum yang kemudian bisa menyelamatkan bibi kami ini, bahwa kemudian kita harus menunggu 15 tahun 7 bulan itu dalam rangka ingin meminta pengampunan dari anaknya. Dan setelah mendapatkan pengampunan kita harus membayarkan denda sebesar 1,6 M. Lah disitulah kami menunggu dari 2022 sampai sekarang. Dan alhamdulillah ada donatur dari warga Arab Saudi yang kemudian membayarkan jumlah yang harus dibayarkan 1,6 itu, sehingga bibi saya ini bisa kembali dengan selamat ke tanah kelahiran. Pihak keluarga besar sang nenek merasa bahagia karena sang nenek bisa kembali ke kampung halaman setelah 30 tahun berpisah untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, cuaca ekstrim sering terjadi akhir-akhir ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan SAR Nasional atau Kabasarnas, Marsikal Madya TNI Kusworo, memantau kondisi terkini lokasi pasca banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat melalui udara. Ya pemirsa, dari udara terlihat hektaran sawah dan pemirsa, tampak di layar kaca Anda ini kami hadirkan gambar dari Wapres Gibran Rakabuming Raka yang meninjau langsung ke lokasi banjir, yang mana Wapres Gibran rencananya mendatangi warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sikembar, Kabupaten Sukabumi yang mengungsi di halaman kantor desa. Nah, di kawasan ini pemirsa ada 130 rumah rusak akibat pergerakan tanah sehingga warga tak bisa lagi menempati bangunan-bangunan itu. Wakil Presiden Gibran akan menyerahkan bantuan untuk korban mulai dari bahan pokok hingga kebutuhan bayi. Kapolres Sukabumi menyebutkan bencana alam yang menimpa kabupaten ini tersebar di 32 kecamatan. Karena keadaan masih berbahaya, ia mengimbau warga mengungsi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah.
kita mengimbau pada masyarakat untuk waspada bencana. Bila mana memang tempat tinggalnya sudah dirasa tidak memungkinkan, maka lebih bagus atau lebih baiknya akan segera mengevakuasi diri dan kita akan jemput, akan kita tempatkan pada titik-titik pengungsian. Untuk total sendiri berapa ya, Dan, untuk saat ini? Untuk titik bencana di Sukabumi sendiri kurang lebih 114 titik yang tersebar lebih dari 32 kecamatan. Tentunya dari titik-titik itu tidak banyak, ya, paling hanya beberapa titik, beberapa kakak, ya, tidak banyak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi tentang banjir bandang di Sukabumi, kita sudah bersama salah satu korban, Pak Iwan, sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iwan. Waalaikumsalam ya, Mbak. Pak Iwan, bagaimana kondisi di sana dan mungkin Bapak bisa menceritakan kembali waktu kejadian banjir bandang kemarin, Bapak berada di mana dan kronologinya seperti apa, Bapak? Awalnya itu kan saya pantau dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya pantau, itu belum terjadi apa-apa. Terus saya turun dari rumah ke rumah warga, itu pas perkiraan jam 5:30 itu udah setinggi lutut dewasa. 5:30 tuh. Ya, saya bantu keluarin, evakuasi rumah warga. Saya balik lagi ke rumah jam 8. Saya ngeluarin mobil dari garasi, dari ada titik aman sekitar 100 meter dari rumah. Saya parkirin di sana, saya evakuasi lagi warga. Pas kembali lagi ke rumah, itu air udah di tinggi orang dewasa. Baik, Pak Iwan, ini kan kalau dilihat begitu ya, banjirnya sangat cukup lumayan dalam dan juga deras ya. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kemudian minuman, ini seperti apa, Pak? Untuk kebutuhan minuman, alhamdulillah ada dinas terkait yang membantu kami saat ini. Ada bantuan. Baik Pak Iwan, artinya kondisi saat ini di sana banjir bandang sudah tidak ada ya. Jadi masyarakat di sana hanya melakukan pembersihan pasca banjir begitu ya, Pak? Ya, karena kan yang terdampak di Kampung Parungsa, Desa Cilur itu 45 kakak terdiri dari 150 jiwa. Dan sekarang itu pembersihan puing-puing rumah warga yang terkena dampak kan rusak parah semua gitu. Kemarin udah ada evakuasi mobil, itu semua udah dievakuasi ke pinggir jalan. Sekarang itu lagi pengevakuasian rumah-rumah puing-puingnya, membahu sama peminjam, sama Mako Bimob dan dinas terkait. Oke, baik. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga selalu sehat dan semoga banjir di sana juga tidak menimbulkan korban jiwa yang lainnya. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Aktivitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon, Banten hari ini berlangsung normal. Sebelumnya Pelabuhan Merak sempat ditutup pada Selasa malam akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Meskipun layanan penyeberangan ke Pelabuhan Bakahuni berangsur normal, namun antrean kendaraan masih terpantau padat. Antrean didominasi truk logistik tujuan Pulau Sumatera. Cuaca di pelabuhan hingga Kamis siang cerah, namun di perairan Selat Sunda masih terjadi gelombang yang cukup besar.
Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya potensi hujan ataupun banjir di sejumlah daerah yang ada di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat siang, Bu Rita. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu Rita, kalau kita ketahui di beberapa wilayah di Indonesia sedang terjadi cuaca ekstrim. Ini penyebabnya apa, Bu? Jadi ada beberapa faktor atau fenomena dinamika atmosfer yang berpengaruh terjadinya cuaca ekstrim. Yang pertama, sesuai dengan prediksi BMKG, di bulan Oktober lalu kami memprediksi bahwa mulai bulan November terjadi aktifnya masuk ke wilayah Indonesia monsun Asia yang membawa massa udara basah dari Samudra Pasifik ke wilayah Indonesia dan memicu mengakibatkan terjadinya musim hujan di wilayah Indonesia dimulai di bulan November. Dan di bulan Desember ini kita sudah memasuki menjelang puncak musim hujan. Jadi puncak musim hujan diprediksi Januari, Februari, dan Desember ini sudah menjelang puncak. Namun khususnya di wilayah Jawa Barat bagian selatan sudah memasuki puncak musim hujan. Dan yang kedua adalah fenomena La Nina lemah ya, yang berdampak meningkatnya uap-uap air atau pembentukan awan hujan, sehingga meningkatkan curah hujan diprediksi hingga hingga mencapai 20% peningkatan curah hujan. Dan yang ketiga juga terjadi fenomena Madden-Julian Oscillation sebagaimana yang kami prediksi sebelumnya, yaitu berupa kumpulan arak-arakan awan hujan yang bergerak di sepanjang khatulistiwa di Samudra Hindia mulai memasuki wilayah Indonesia mulai dari bagian barat. Nah, hal ini saat ini sudah memasuki wilayah Indonesia dan berdampak pada peningkatan curah hujan. Selain itu juga terjadi bersamaan adanya aktifnya gelombang ekuator, yaitu gelombang Rossby dan Kelvin. Dan yang terakhir, baru saja kemarin kami mendeteksi masuknya terbentuknya bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia di sebelah barat daya Provinsi Banten, dan inilah yang semakin meningkatkan intensitas curah hujan hingga dari sedang hingga lebat, bisa berpotensi sangat lebat dan disertai dengan angin kencang yang dapat mencapai kecepatan 18 knot atau sekitar 33 km per jam. Dan hal itulah berbagai fenomena ini terjadi bersamaan ya, dan sebagaimana yang kami sampaikan pada saat peringatan dini, itulah yang harus terus diwaspadai. Demikian. Baik, Bu Rita, ini peringatan dini sudah diberikan, sudah diaktifkan begitu bisa dibilang. Dan juga banyak sekali ya tadi Ibu bilang fenomena-fenomena yang terjadi di akhir tahun ini. Apa yang disiapkan BMKG untuk nantinya ini bisa jadi peringatan juga, antisipasi bagi masyarakat, Ibu? Iya, jadi mulai Oktober kami sudah memberikan peringatan kewaspadaan. Dan November khususnya bagi kami pihak pemerintah BMKG ya bersama BNPB, kemudian dikoordinasikan oleh di bulan November yang lalu ya, dikoordinasikan oleh Menko PMK dan juga bersama beberapa menteri, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Perhubungan, Kementerian PU ya, dan beberapa pihak terkait. Kami berkoordinasi tentunya menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya, saat ini kami BMKG bersama BNPB sedang menyiapkan modifikasi cuaca untuk beberapa wilayah lokal tertentu,
terutama saat ini fokusnya di Jawa Barat bagian selatan. Kemudian dengan PUPR kami berkoordinasi bagaimana menginformasikan kami potensi terjadinya cuaca ekstrim yang berakibat pada banjir ya, banjir bandang. Kemudian tentunya pihak PUPR menyiapkan beberapa hal untuk pengendalian banjir tersebut. Kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan kami berkoordinasi, terutama yang sudah berjalan adalah untuk memonitor cuaca di penyeberangan. Beberapa hari lalu kami menginformasikan potensi angin kencang, gelombang tinggi, hujan juga, sehingga karena koordinasi itulah maka penyeberangan dihentikan. Karena kalau dipaksa berjalan akan berdampak pada kecelakaan. Dan itulah hal-hal yang kami siapkan, bagaimana upaya untuk mencegah korban, sehingga harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Demikian. Baik, terima kasih Bu Rita untuk informasi dan juga himbauan-himbauannya untuk masyarakat. Tentunya kita berharap agar cuaca ekstrim ini tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi kita semua. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Beliau memberikan kepercayaan itu kepada saya. Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasi Bapak Fatih. Maka saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf. Di luar isu jam tangan kan juga ada kemudian untuk isu permasalahan pembebasan kasus di depan. Saya pikir itu sudah soalan yang sangat-sangat lama dan bisa dicek di berbagai media yang mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Di sini kan terus video lama itu sudah viral yang itu monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali dulu. Insya Allah hubungan saya dengan beliau terbaik. Kalau kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Saya sudah berkomunikasi melalui abah saya sebagai kapasitas dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan cukup. Yang menjaga siapa? Saya sampaikan Pak Son Haji hari ini membuat paspor. Di saat itu ada pertanyaan Pak Son Haji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang-orang yang menawarkan nasihat di umroh atau dari abah? Atau bukan? Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari abah. Yang mau berangkat umroh siapa? Pak Son Haji. Abah yang mau berangkat haji, kalau mau berangkat umroh, kalau diizinkan, saya, Son Haji, istri saya, ibu mertua saya, dan dua anak saya. Maka hari ini Pak Son Haji membuat paspor di kantor imigrasi Jakarta. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan, dan itu atas keinginan beliau, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau menghendaki. Ya kawan-kawan bisa menilai, bahwa beliau yang berkehendak untuk berangkat umroh ini fasilitas dari saya. Gus, satu lagi Gus, soal
mau menghadap Presiden Prabowo kapan? Saya selalu minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Siskap. Maka kenapa beberapa saat ketika masih berada di UKP, saya menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Prabowo. Tapi hari ini saya kembali menggunakan belangkon sebagai identitas saya sebagai seorang dakwah. Artinya saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren. Ya, itu. Begitu. Terima kasih teman-teman media atas hadirnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nadila dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat ya kalau Gus Miftah ini memutuskan untuk mengundurkan diri ya, sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Kita lanjutkan, apa kabar Indonesia siang? Ya, pemirsa. Kita ke informasi lainnya, di mana seorang ibu hamil warga Pekonwei Tias, Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang hendak melahirkan dievakuasi menggunakan tandu menyeberangi muara dan bibir pantai. Proses evakuasi terpaksa dilakukan akibat minimnya fasilitas kesehatan dan keterbatasan akses jalan. Inilah detik-detik proses evakuasi Amsia, seorang ibu hamil warga Pekonwai Tias, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Ibu muda ini terpaksa harus ditandu oleh warga menuju Puskesmas Bengkunat untuk membantu proses persalinannya. Pihak keluarga dibantu masyarakat terpaksa harus bahu-membahu menggotong tandu menyeberangi muara dan juga melintasi bibir pantai akibat tidak ada akses jalan yang dapat dilalui mobil. Menurut warga, peristiwa ini terjadi setelah proses persalinan Amsiah di desa terkendala karena kondisi medis serta alat kesehatan yang kurang memadai, sehingga harus dirujuk menuju fasilitas kesehatan terdekat. Setelah menempuh 5 jam perjalanan, Amsiah mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Bengkunat. Kemudian, ibu muda yang berasal dari wilayah terpencil ini kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada, Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Masyarakat berharap pemerintah dapat membangun akses jalan dan juga melengkapi fasilitas kesehatan di 4 desa terisolasi di Kecamatan Bengkunat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujian Syah, Eki Ngantung, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita memiliki kabar baik nih pemirsa, karena ada kabar membanggakan dari UNESCO. Kabar apa nih, Nadila? Nah, kebaya ini resmi diakui sebagai warisan dunia dari Indonesia dan ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda. Keputusan pengakuan kebaya ini diumumkan dalam sidang ke-19 session of the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Paraguay Rabu lalu.
The evaluation body recommends the inscription of the element on the representative list and commends the state parties for a well-prepared file and video that can serve as a good example of multinational files, reflecting the role of living heritage in fostering peace and mutual respect between communities, groups, and individuals from different states. Thank you. Pada sidang tersebut disebutkan bahwa kebaya merupakan pengetahuan, keterampilan, tradisi, dan praktik. Kebaya diadopsi dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO melalui mekanisme nominasi bersama 5 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap penetapan kebaya oleh UNESCO dapat meningkatkan kesadaran global pentingnya pelestarian warisan budaya tak benda karena kebaya bukan hanya sebuah simbol budaya, namun juga elemen pemersatu yang melampaui batas etnis, agama, dan negara. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui cerita di balik kebaya resmi diakui warisan budaya tak benda oleh UNESCO telah bergabung bersama kami Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon. Selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini merupakan kabar yang bahagia sekali untuk kita semua. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini seperti apa sampai akhirnya kebaya ditetapkan oleh UNESCO, Pak Fadli? Ya, jadi memang ini adalah sebuah kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya kebaya, sebelumnya tanggal 3 Desember ada juga Reok Ponorogo yang masuk di dalam Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda UNESCO. Lalu kemudian tanggal 4 Desember ada juga pengakuan terhadap kolintang dan kebaya gitu ya. Dan kebaya ini kebaya dulu ya, baru kolintang. Nah, kebaya ini adalah satu nominasi multinasional dari beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian ada Thailand dan Singapura. Jadi bersama-sama kita mengajukan ini di dalam sebuah istilahnya representative list. Dan kalau kita lihat memang jenis-jenis kebaya di kita ini kan cukup banyak. Sebenarnya di antara 5 negara itu yang varian kebayanya paling banyak adalah Indonesia. Misalnya kebaya Kartini, kebaya Kutu Baru, kebaya Encim, kebaya Sunda, kebaya Melayu, lalu kebaya Batak, kebaya Kerancang, kebaya Lurik, kebaya Jumputan, banyak variannya. Kebaya Bandung, ada juga kebaya Keraton, kebaya Mongondo, kebaya Bali, ya. Jadi kita ini varian kebayanya yang paling beragam di antara negara-negara tetangga kita. Tetapi tentu saya kira karena semangatnya adalah juga sama-sama kita ingin melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebaya sebagai bagian dari tradisi yang ada di wilayah Asia Tenggara, ya. Saya kira ini satu kebersamaan lah bersama-sama negara-negara lain. Baik, Pak Fadli, kita ini kan tahu ya kalau kebaya kita ini juga beragam. Apa ada penilaian spesifik untuk kebaya-kebaya tertentu Pak dalam hal ini Pak? Sebenarnya penilaian spesifik tidak ada, karena memang mereka mempunyai namanya komite yang menangani evaluasi, kemudian verifikasi dan sebagainya. Tetapi tepatnya itu ada satu tim pengkaji, tim ahli yang menelaah pengajuan-pengajuan tersebut, mencari letak keberagaman yang ada. Selanjutnya tentu melalui satu forum bersama, jadi kita juga harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga kita di dalam pengajuan ini dengan para tim ahlinya, dan akhirnya disepakatilah setelah melalui satu proses yang juga tidak mudah, karena sekarang ini semakin terbatas, setiap negara mengajukan itu hanya satu item kalau untuk single nomination. Tapi ini karena merupakan satu multinational nomination,
Jadi kita bisa bersama-sama dan diprioritaskan menjadi warisan budaya tak benda dunia atau intangible cultural heritage dunia, sebagaimana diusulkan negara-negara pengusul. Jadi ini melalui satu proses kajian penelaahan secara bersama-sama. Baik, Pak Fadli, ini kami penasaran nih, kemudian langkah selanjutnya yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk tetap terus konsisten melestarikan kebaya ini sebagai warisan dunia seperti apa, Pak Fadli? Untuk kebaya, saya kira dengan adanya pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia, tentu akan semakin banyak sosialisasi dari komunitas-komunitas kebaya yang jumlahnya cukup banyak ya. Tadi yang saya sebutkan itu yang berdasarkan keragaman tadi saja, hampir di setiap suku bangsa kita mempunyai kebaya. Varian-varian kebayanya unik-unik dan juga menurut saya sangat menarik. Nah, ini juga tentu akan ada sosialisasi, akan ada mungkin pagelaran-pagelaran, festival-festival kebaya, dan tentu karena ini kekayaan budaya kita, harus kita sendiri yang menghargai. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi gitu ya. Jadi dengan pengakuan kebaya ini sebagai Intangible Cultural Heritage UNESCO, kita tentu harus mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan dan juga memanfaatkan. Saya yakin nanti akan pelaku-pelaku industri dalam hal ini fashion designer ya akan menjadikan kebaya juga salah satu prioritas mereka, terutama di waktu-waktu ke depan ini, untuk menjadi satu hal yang menjadi fashion publik lagi dan juga bisa diterima oleh masyarakat kita dengan beragam ekspresinya sesuai dengan budaya kita masing-masing tentu saja. Dan Kementerian Kebudayaan juga berkomitmen karena kita mempunyai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 dan tentu saja karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 itu menyatakan ya bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi memang ada perintah konstitusi itu dengan menjamin masyarakatnya, dengan menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi sesuailah ya kebaya ini harus disosialisasikan, harus dikembangkan, harus dimajukan sesuai dengan perintah konstitusi, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Baik, terima kasih Pak Faldi sudah membagikan cerita-cerita membanggakan untuk Indonesia karena akhirnya kebaya menjadi warisan dunia dari Indonesia. Terima kasih Pak Fadli. Dan terima kasih pemirsa, banyak, Pak. Berita mengenai Miftah Maulana Habibur Rahman yang menghina penjual ST ikut menjadi sorotan di negara tetangga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya pemirsa, dari Gus Miftah kita akan bergeser ke informasi dari Bapak Son Haji, di mana pedagang es teh yang videonya viral di media sosial membuat warga terus berdatangan memberikan bantuan. Bahkan bantuan ini datang dari komunitas konten kreator dengan memberikan uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Dalam 2 hari terakhir ini, warga dari berbagai daerah terus berdatangan untuk bersilaturahmi, termasuk para komunitas konten kreator yang berasal dari luar Pulau Jawa. Saat tiba, komunitas tersebut membawa uang tunai hingga ratusan juta rupiah dan langsung diberikan kepada pedagang es Sun Haji di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Uang hasil kolektif dari para konten kreator itu diberikan langsung kepada Sun Haji sebagai bentuk simpati mereka. Tak hanya uang, berbagai bantuan barang lainnya juga terus diterima oleh bapak 2 anak tersebut. Pak, ini dengan orang yang bersenang, masih sayang dengan Bapak, terus berdatang, ini rasanya gimana Pak? Ya, senang-senang saja bisa bergabung di rumah saya. Berkumpul donasi, rencana mau buat apa Pak? Ya, mau buat usaha lagi. Dan tidak akan saya perkembangkan lagi. Dan titipan dari hamba Allah atau teman-teman yang ada di TikTok dengan nominal uang sebesar 300 juta untuk Bapak, ya dari titipan lah intinya dari hamba Allah. Berbekal dari donasi itu, Sun Haji akan menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usahanya dan membiayai pendidikan 2 anaknya.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, tanggapan terus berdatangan. Ini datang dari Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi desakan agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan sarana keagamaan. Ya, Dasko juga menyatakan kewenangan tersebut ada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebab status utusan khusus yang disandang oleh Miftah Maulana adalah jabatan setara menteri. Kemudian sebagai utusan khusus Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah, karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri. Jadi kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi, nggak ada sanksi, itu saya nggak bisa jawab. Karena bukan kewenangan dan saya. Nah, bahwa kemudian kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat, juga sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan presiden. Demikian. Oke. Ya, pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengajukan pengunduran diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan mundur dari staf khusus Presiden ini sebagai rasa cinta dan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Pemirsa, setiap warga dari berbagai daerah mendatangi Rumah Sun Haji untuk memberikan sumbangan dan dukungan moral. Lalu bagaimana suasana Rumah Sun Haji saat ini? Ada rekan kami, Edi Suryana, yang akan mengabarkan langsung dari Rumah Sun Haji. Edi, bagaimana situasi di sana? Apakah bantuan ini masih terus diberikan kepada Sun Haji? Baik, saat ini saya memang ada di kediaman Sun Haji sendiri, di mana yang Anda lihat ini di belakang ini adalah rumah dari Sun Haji sendiri. Memang sejak kemarin sore ini berbagai warga baik dari luar kota maupun warga di daerah Magelang sendiri terus mendatangi rumah Sun Haji ini untuk memberikan bantuan baik berupa uang maupun berupa barang. Seperti yang Anda lihat ini di belakang saya ini ada salah satu gerobak mesin penjual LPG. Ini kemarin juga diberikan kepada Sun Haji, juga ada sejumlah barang-barang yang diberikan untuk Sun Haji. Sementara untuk Sun Haji sendiri, sejak semalam ini Sun Haji dibawa menuju ke Yogyakarta untuk membuat paspor yang nantinya hari Senin, kalau tidak ada halangan, nantinya ini Sun Haji akan langsung untuk umroh melakukan umroh seperti itu. Nah, selain itu juga nanti diperkirakan hari Seninnya ini Sun Haji sendiri akan kembali untuk ke rumah
beliaunya sendiri untuk melakukan tasyukuran di rumah ini. Seperti yang Anda lihat ini memang di kondisi di rumah ini sangat sepi sekali karena di dalam rumah ini hanya ditunggu oleh keponakan atau adik dari Son Haji sendiri. Arif. Ya, baik. Mungkin Anda bisa menggambarkan sedikit apakah masih ada warga atau selebgram mungkin atau selebritas yang masih mendatangi rumah Pak Son Haji? Baik, memang tadi setelah kami menunggu di rumah ini tadi memang banyak sekali selebgram juga ada dari masyarakat sendiri untuk memberikan bantuan ini berupa barang atau minuman ini terus dilakukan oleh para warga sendiri. Ini untuk melihat lebih jauh ini seperti ini, untuk melihat lebih jauh ini bahwa ini adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh warga sendiri. Mari kita lihat untuk lebih dekat sendiri. Ini di sini adalah bantuan ini seperti gerobak gerobak ke sini. Ini gerobak elektrik ini yang kemarin diberikan juga di ujung sebelah sana itu ada gerobak untuk menjual juga. Ini ada beberapa kardus ini berisi barang-barang juga di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini juga masih ada banyak itu sebagian masih ada banyak. Ini adalah bantuan dari masyarakat sendiri baik dari luar kota maupun di daerah Magelang sendiri juga nantinya ini untuk Son Haji ini nantinya setelah akan dia kembali ke Indonesia setelah melaksanakan umroh ini nantinya Son Haji juga akan melaksanakan itu tasyukuran di rumah ini begitu dan yang dapat kami laporkan. Iya, Adi saat ini Bapak Son Haji sedang berada di mana, Adi? Menurut informasi memang kami berkoordinasi dengan pihak keluarga. Memang sejak kemarin sore ini atau kemarin petang ini Son Haji ini dijemput oleh dari pihak Gus Miftah sendiri untuk dibawa ke Yogyakarta. Kemungkinan besar ini bahwa Son Haji ini masih di pondok Gus Miftah yang hari ini untuk membuat paspor untuk umroh rencana hari Senin besok. Seperti itu. Baik. Edi, apakah Anda sudah memiliki keterangan dari pihak keluarga apa saja yang kemudian dilakukan di pondok pesantren tersebut? Sampai hari ini memang kami tidak bisa menembus untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Son Haji sendiri. Dan dari pihak keluarga sendiri memang juga tidak tahu apa yang dilakukan. Namun informasi dari pihak keluarga sendiri ini bahwa Son Haji dan didampingi istri juga dua anaknya ini berada di Jogja di daerah Pondok Gus Miftah sendiri yang tadi juga bilang bahwa dia lagi membuat paspor yang besok rencana hari Senin ini untuk berangkat ke umroh, begitu. Baik, terima kasih Adi. Mungkin Anda bisa gambarkan pantauan Anda selama berada di rumah Pak Son Haji sejak pagi hingga siang hari ini, apakah masih ada warga-warga yang datang mengunjungi rumah mereka? Memang sejak pagi tadi memang kami pantau dari dekat karena kami ada di lokasi di rumah Pak Son Haji. Memang tadi memang banyak warga baik dari luar kota, ini selebgram juga warga biasa ini memang terus berdatangan di rumah ini untuk pengen mengetahui bagaimana kondisi Pak Son Haji di rumah ini. Karena dari warga sendiri, karena setelah tadinya ini ada viralnya Pak Son Haji ini membuat simpatik masyarakat dari wilayah Magelang juga di luar kota seperti itu. Baik, Edi mungkin Anda bisa menjelaskan apakah kemudian pemberian bantuan atau hadiah-hadiah kecil begitu kepada Pak Son Haji dari tetangga sekitar ini, apakah ada yang memberi atau seperti apa? Kalau untuk tetangga sendiri kita mungkin belum mengetahui apa pemberian dari tetangga sendiri. Namun ini yang kami lihat, yang kami tahu sejak kemarin ini 2 hari yang lalu ini bantuan itu selalu terus berdatangan baik itu berupa uang maupun itu barang maupun makanan juga gerobak untuk penjualan ini terus berdatangan walaupun ini ada beberapa dari gerobak es sendiri sepeda ini terus berdatangan seperti itu. Namun di sisi lain hari ini Pak Son Haji sendiri tidak ada di rumah dan dia di Jogja ini. Warga tetap ingin untuk mengetahui bahwa bagaimana kondisi Pak Son Haji saat ini setelah mendengar dari yang direndahkan oleh Gus Miftah sendiri sejak beberapa minggu yang lalu. Seperti itu. Edi.
Pak Sun Haji ini kan mendapatkan banyak sekali bantuan, bahkan salah satunya adalah umroh. Umroh ini juga didapatkan dari influencer, kemudian dari Gus Miftah, ini juga diberikan. Bagaimana respon dari Pak Sun Haji bersama dengan keluarganya mengenai bantuan-bantuan ini? Baik, memang Pak Sun Haji memang dia secara tiba-tiba itu dia bingung ya, karena dia tidak tahu apakah dia kemarin viral itu, memang dia tidak mengetahui bahwa dia itu viral di TikTok maupun di media sosial, memang dia nggak tahu. Karena lewat HP dia sendiri, dia juga tidak bisa bermain HP, hanya dia jualan, pulang jualan untuk memberikan nafkah istri. Jadi dia tidak tahu sebenarnya apa yang diberikan kepada dia ini. Berbondong-bondong warga itu datang ke sini. Baru dia mengetahui bahwa ini adalah dari belas kasih seseorang yang kemarin Pak Sun Haji ini direndahkan oleh Gus Miftah. Seperti itu tadi kami informasi dari pihak keluarga juga adiknya sendiri. Baik, Edi terima kasih langsung mengabarkan dari rumah Pak Sun Haji. Sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemuda penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus mengklaim dirinya tidak bersalah atas dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang disangkakan polisi. Ya, dalam pernyataannya, pemirsa, tersangka mengaku membutuhkan keadilan, dukungan semua pihak agar bisa beraktivitas dan hidup normal. Tersangka Iwayan Agus Wartama alias Agus 22 tahun menyampaikan harapannya mendapatkan pembelaan hukum yang adil atas kasus yang saat ini menimpa dirinya sehingga hak-haknya sebagai rakyat dapat terpenuhi. Sejak kasus dugaan pelecehan seksual, kehidupan Agus dipenuhi dengan rasa kegelisahan karena kasus ini terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Tersangka Agus juga terus menyatakan dirinya belum memahami mengapa dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Keterbatasan fisiknya tidak mungkin melakukan paksaan dan juga ancaman. Korban juga sejatinya bisa melawan atau membela diri. Sementara polisi masih terus melanjutkan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sejauh ini sudah ada 2 korban yang melapor dengan modus yang sama dan kemungkinan ada korban lain yang juga akan melapor. Logika adanya kepada teman-teman semua di sini, ada masyarakat atau semuanya. Pas pengkorsaan atau kekerasan seksual, itu kan kekerasan itu terus terang kekerasan fisik ataupun ancaman. Ancaman yang seperti apa yang saya gunakan? Kekerasan apakah saya bawa pisau, apakah saya bawa senjata, apakah apa gitu. Saya hanya minta tolong diantar ke kampus. Sudah cukup itu aja. Kenapa sampai kayak gini gitu? Bagaimana dengan dugaan korban-korban lainnya? Iya, Pak. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang mungkin kita akan dalami. Sudah hampir 20 hari tersangka Agus menyandang status tahanan rumah setelah ditetapkan tersangka berdasarkan laporan korban Oktober lalu. Penahanan tersangka dimungkinkan akan diperpanjang kembali untuk kepentingan merampungkan proses penyidikan. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan memunculkan perdebatan tentang keadilan bagi penyandang disabilitas yang terlibat kasus hukum. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini masih tentang Agus, di mana kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan wanita oleh tersangka IWS penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat terus menjadi perhatian berbagai pihak. Kemarin, Komisi Nasional Disabilitas KND melakukan kunjungan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Kehadiran salah satu anggota Komnas Disabilitas atau KND ke Mapolda Nusa Tenggara Barat, Jona Andamanik, bersama Divisi Hukum Kanwilkumham NTB. Kedatangan mereka untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam proses hukum, mulai dari tersedianya fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas selama proses hukum serta pola penanganan hukum bagi mereka.
Sementara itu, hingga saat ini sudah 8 korban dan saksi yang telah dimintai keterangan oleh polisi. Kami memastikan mandat undang-undang, mandat peraturan pemerintah nomor 39 terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ketika ada di proses hukum atau peradilan itu dilaksanakan dengan baik. Kita akan lakukan pemeriksaan terhadap satu lagi keterangan dari saksi korban yang mungkin pernah mengalami karena kemarin sempat tertunda. Yang mudah-mudahan dengan koordinasi kita dengan Komisi Disabilitas dan Pemberdayaan Perempuan juga terhadap perlindungan saksi korban juga, mudah-mudahan hari ini bisa kita ambil keterangan terhadap satu orang saksi yang pernah juga mengalami peristiwa yang sama. Polisi memastikan seluruh proses hukum yang berlangsung telah sesuai prosedur dan mengedepankan asas hukum yang berlaku. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Masih di Mataram dengan kasus yang sama, pemirsa, berkas perkara yang menjerat tersangka IWS alias Agus penyandang disabilitas yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan wanita sudah diserahkan polisi ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berkas perkara tersebut merupakan dari laporan korban yang berstatus mahasiswi. BAP tersebut sedang diteliti Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kepolisian dan jaksa yang menangani berkas perkara tersangka Agus terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melengkapi sejumlah kekurangan dalam berkas yang diserahkan penyidik polisi. Jika dinyatakan lengkap atau P21, pihak kejaksaan akan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari polisi untuk kemudian diajukan ke persidangan pengadilan. Belum, sudah. Jadi untuk tahap pertama kan kita sudah kirimkan berkasnya dan sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan jaksa penelitinya. Ada berapa poin? Ada 2 poin yang perlu kita tambahkan. Itu yang kita sedang penuhi. Insya Allah ini tidak berat untuk kita penuhinya, mudah-mudahan dalam waktu mungkin tidak lama, mungkin paling lama 1 minggu, itu mungkin kita kirimkan kembali pemenuhan permintaan dari kejaksaan. Jadi berkas sudah dikirim ya? Sudah kita kirim berkasnya. Itu tanggal berapa Pak? Tanggal 24 kalau nggak salah, 24 November. Ya pemirsa, masih dengan kasus yang sama yang menjerat Agus, di mana penyidik kepolisian dari Direktorat Remaja, Anak dan Wanita Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Penyidik kepolisian dari Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Renakta Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mendatangi rumah IWAS tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Penyidik yang datang didampingi Komisi Disabilitas Daerah untuk memperpanjang masa penahanan IWAS. Kehadiran Komisi Disabilitas Daerah untuk memastikan hak-hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Perpanjangan masa penahanan. Kami juga ingin memastikan bahwa proses itu berjalan, hak-haknya terpenuhi. Termasuk juga mendengarkan juga tadi apa yang diminta sama. Contohnya adalah minta ada sedikit pelonggaran supaya bisa hanya sekedar di lingkungan sini, umpamanya tidak di rumah saja, tapi bisa keluar di sekitaran, tapi masih di lingkungan di pekarangan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita pastikan juga. Jadi jangan sampai kemudian proses hukum yang juga dilakukan oleh teman-teman itu juga melanggar hak sebagai disabilitas. Saat ini, penyidik kepolisian juga sedang menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menindaklanjuti dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Hari ini kita perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita sudah koordinasi terus dengan
jaksanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi pendukung lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Kasus IWAS mencuat saat seorang mahasiswi melaporkan dirinya atas kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024. Setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dari Polda NTB kemudian menetapkan IWAS sebagai tersangka. Kasus menjadi perhatian publik karena IWAS lahir dengan kondisi tanpa kedua lengan, sehingga banyak yang menuding IWAS telah difitnah oleh korbannya. Belakangan, polisi menyebut bahwa ada perempuan-perempuan lain yang juga pernah mengalami kejadian serupa dengan korban pelapor peristiwa 7 Oktober 2024. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Lalu Wisnu yang merupakan seorang penyandang disabilitas di Mataram yang sedikit banyak mungkin mengetahui profil tersangka pelecehan seksual. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, Pak Lalu, ini seperti yang kita ketahui ya, kalau akhir-akhir ini mungkin salah satu teman Bapak diduga melakukan pelecehan seksual. Tanggapannya seperti apa nih, Pak? Ya, kalau tanggapan saya sih, ini sangat-sangat kita sesali dengan kejadian ini, dan ini juga sangat-sangat mencoreng nama baik disabilitas di Nusa Tenggara Barat. Bahkan dalam 4 hari terakhir ini, saya banyak sekali menerima telepon dari teman-teman di seluruh Indonesia, terutama yang teman-teman kita yang dari Bali. Tapi bagaimanapun juga di sisi lain, Agus ini punya masa depan yang cukup besar, masih sangat panjang ya, sehingga ini tentu harus kita lihat dari sisi bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan ruang untuk Agus untuk kembali menjadi orang yang bermanfaat untuk orang tua dan keluarga, begitu, Mbak. Baik, Pak Lalu, seperti apa sosok kepribadian Agus yang barangkali Bapak kenal dekat dengan dia? Kalau kenal dekat sih, beberapa tahun yang lalu di saat dia masih kelas 2 SMA ya. SMK saat itu, yaitu karena kami tertarik dengan kondisi Agus yang punya kekurangan tanpa tangan, tetap baik itu dari sisi seninya maupun dari sisi kepercayaan dirinya terhadap pribadinya yang sangat-sangat percaya diri, gitu, Mbak. Itu kami pada saat itu ingin mencoba mengangkat adik Agus ini menjadi seorang motivator, karena kalau kita lihat dari kondisinya, dia adalah orang yang harus kita beri ruang dan kesempatan bagaimana dia bisa memanfaatkan kondisi fisiknya itu untuk mandiri. Tentu yang paling berpeluang di sini adalah bagaimana supaya dia bisa membuat menggunakan mulutnya atau skill dari berbicaranya ini untuk masa depan. Dan kebetulan Agus ini sangat luar biasa percaya dirinya, dan speakingnya juga sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau kita berdebat dengan dia itu, kita kadang-kadang sering kalah gitu, karena argumentasi yang dia sampaikan itu sangat-sangat bagus, gitu, Mbak. Tetapi di sisi yang lain, ini yang menjadi perhatian dari kami, bahwa adik kami ini karena faktor lingkungan, baik itu keluarga maupun pertemanan, ini yang membuat dia tidak bisa ini yang membuat dia terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ini, karena adik kami ini bergaul dengan teman-temannya yang suka minum segala macam, gitu. Oke, baik Pak Lalu, tadi ada sempat menyebutkan mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Agus, nampaknya ini sangat bagus begitu ya komunikasinya. Tapi Pak, apakah selama sekolah atau mungkin selama berteman dengan Agus, pernah atau tidak sih dia tuh bercerita apakah dekat dengan seorang perempuan atau seperti apa gitu, Pak?
Mungkin saya ralat sendiri ya. Saya tidak kenal dia di sekolah atau apa, tidak. Tetapi begitu juga dengan masalah kita bercerita dengan Agus ini atau kumpul dengan Agus ini. Jadi saat kita bercerita terkait tentang pribadi, itu kita tidak pernah berbicara masalah-masalah hal-hal yang pribadi gitu terkait dengan perempuan. Tapi kami itu di saat kita kumpul itu sering bercanda tuh, sering bercanda. Jadi Agus ini sering membuat statement bahwa mungkin ini hanya bentuk perlawanan ya dari olokan-olokan teman-teman yang melihat kondisi fisiknya yang seperti itu. Kasih saya kesempatan berbicara dengan istrimu 2 jam saja. Semua keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Itu jauh sebelum kejadian ini, sehingga pada saat itu kami tidak tahu arah apa yang menjadi omongan dari saudara kita ini. Cuman akhir-akhir ini ya kita pahamlah dengan kasus ini, itu baru kita paham bahwa ternyata Aziz mempunyai sebuah kemampuan yang memang jarang dimiliki oleh teman-teman kita yang disabilitas maupun teman-teman kita yang non disabilitas gitu. Pak, lalu untuk keseharian dari Agus sendiri, tadi Bapak sempat ceritakan bahwa dia memiliki pergaulan bersama dengan teman-teman lainnya yang berada di lingkungan di sana. Kita kan tidak pernah tahu ya Pak seperti apa pergaulan yang dilakukan oleh Agus selama di sana. Melihat adanya kasus ini, Bapak sebagai orang terdekat dari Agus sendiri, Bapak melihatnya seperti apa? Apakah Bapak menganggap ini suatu hal yang kemungkinan dilakukan oleh Agus, ataukah Bapak bisa 100% menyatakan bahwa Agus tidak mungkin melakukan hal tersebut? Dari Bapak sendiri bagaimana? Kalau saya menilai ya, masalah perbuatan hal yang seperti ini, terlebih saya sendiri adalah seorang disabilitas, apa yang dilakukan oleh Agus ini sebenarnya itu adalah sebagai bentuk kekecewaan dia terhadap orang-orang oleh dia. Karena faktor ada saudara-saudara kita yang non disabilitas atau yang di lingkungan mereka itu mengejek terkait tentang bahwa orang-orang seperti kita ini tidak bisa mempunyai istri, susah untuk mendapatkan pacar atau pasangan. Ini adalah bentuk kekecewaan dia, Agus, mungkin untuk dalam hal perlawanan dia sebenarnya. Ini yang kita lihat dari sosok Sigi Agus. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Agus melakukan hal ini. Karena masalah kejahatan itu tidak bisa dilihat dari fisik, Mbak. Itu kalau menurut saya. Terlebih, kami tahu betul bagaimana saudara kami ini ya, yang mohon maaf sering menggadaikan motor untuk minum dan untuk hal-hal yang lain. Tetapi untuk hal-hal yang seperti ini itu kami tidak tinggal terkait tentang kehidupan pribadi. Karena kami itu tidak pernah mengulik atau diskusi tentang masalah pribadi masing-masing dari teman-teman ini, karena itu adalah hal-hal yang sangat-sangat sensitif, itu yang membuat kadang-kadang teman patah semangat dan tidak mau bergaul lagi dengan komunitas kita gitu, Mbak. Baik, Pak, lalu ini singkat saja Pak, apa yang ingin disampaikan kepada Agus kalau misalkan Agus melihat tayangan ini Pak, seperti apa? Kalau tayangan ini dilihat oleh saudara Agus, jadi saya hanya ingin berpesan, hadapi masalah ini dengan gentleman, akui segala kesalahan kalau memang itu salah. Jadi jangan sering membuat blunder yang bilang kita tidak mempunyai kemampuan, masih diurus sama orang ini, seorang itu, masih diurus sama keluarga, tetapi ini akan menjadi blunder buat kita bahwa penyidik itu lebih pintar daripada kita. Jadi saya ingin mengatakan sama adikku Agus, hadapi dengan gentleman masalah ini, dan ayo, mari kita perbaiki, bahwa masa depan adik masih sangat-sangat panjang dan adik masih punya kesempatan untuk berubah. Itu saja, Mbak. Baik, Pak Lalu, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya, di mana 2 orang narapidana lapas kelas 2B Sumedang nekat kabur pada siang bolong. Keduanya terpergok oleh pelajar yang viral di media sosial. Dalam video yang viral di media sosial,
tampak keributan dari sejumlah pelajar yang memergoki narapidana lapas kelas 2B Sumedang kabur dari bagian belakang tembok lapas di Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi narapidana yang kabur tersebut tergolong nekat lantaran dilakukan pada siang bolong. Beruntung keduanya berhasil kembali ditangkap tidak lama setelah kabur. Seorang pelajar saat meringkus napi yang kabur mengatakan ia sempat melihat kain sarung yang tergantung dari tembok lapas. Seorang napi langsung diamankan petugas, sementara satu lainnya melarikan diri ke arah Jalan Raya Bandung Cirebon. Nih, ada suara berisik di atas teh, kirain teh ada yang lagi benerin atap gitu ya. Nah, pas dilihat tadi teh ada orang turun dua, yang satu mah pakai ini baju biasa, pakai tas gak kelihatan kayak napi, kayak itu petugas. Nah, terus udah kabur ke sana. Nah, yang satu lagi turun. Nah, pas teriak-teriak di sini, si ibu, bu, ini ada napi keluar. Abang langsung yang petugas di atas langsung turun di sini, tangkap di sini. Kedua warga binaan tersebut telah merencanakan aksinya selama 1 pekan. Kedua napi memanfaatkan momen petugas lapas yang meninggalkan pos untuk mengantar salah satu warga binaan yang sakit ke rumah sakit. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 orang napi yang kabur kepergok anak sekolah. Ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Ratri Handoyo Eko yang merupakan Kepala Lapas 2B Sumedang. Halo, selamat siang Pak Ratri. Halo, Pak Ratri. Ya. Ya, Pak Ratri, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kronologis kaburnya 2 narapidana ini, Pak? Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Selasa sebelum pelaksanaan sholat duhur itu ada beberapa orang yang melaksanakan sholat duhur bersama di masjid, dan ada 2 orang yang melihat situasi keadaan di benteng terakhir kami itu tidak terlihat ada petugas yang menjaga. Jadi mereka melakukan aksinya langsung untuk memanjat genteng dan melakukan percobaan pelarian melalui benteng terakhir kami di pos itu. Dan juga pada saat itu kebetulan ada petugas kami juga melihat pada saat mereka turun. Yang kedua, yang pertama itu dilihat oleh anak-anak itu dilihat seperti orang biasa saja jalan, dianggap itu sebagai orang yang sedang ngechat di benteng lapas. Tapi setelah yang kedua itu petugas kami juga melihat pada saat itu memang petugas kami sedang lepas piket dan kebetulan juga ngekos di belakang lapas. Jadi pas itu melihat ada yang turun dan juga ada yang teriak, anak-anak SMP, ada tahanan yang kabur, karena memang melihat ada yang memakai pakaian tahanan tersebut. Jadi petugas kami juga yang melihat langsung turun, yang menggunakan celana pendek itu, Bu, itu petugas kami. Dan setelah ditangkap oleh petugas kami, si napi tersebut melakukan perlawanan untuk bisa lebih tidak terjadi lari, minta bantuan lah kepada adik-adik kita SMP yang SMA yang sedang berada kumpul di tempat tersebut. Begitu, Kak. Oke, baik Pak. Ini berdasarkan hasil pemantauan Anda dan juga tentunya petugas di sana, apakah kemudian napi ini sudah mempersiapkan diri untuk melarikan diri dari tahanan sejak lama atau seperti apa, Pak? Betul. Mereka sudah merencanakan seminggu sebelum aksi tersebut, karena kami mendapatkan sketsa gambar yang akan dijadikan jalur pelarian. Jadi kami mendapatkan informasi tersebut 1 minggu mereka sudah melakukan sketsa gambar, karena pada saat sholat duhur mereka kumpul-kumpul, sebelum sholat itu kumpul-kumpul di selasar masjid, karena memang selasar masjid sangat terlihat sekali jelas
pos yang mereka lihat untuk bisa jadikan pelarian gitu. Oke, Dan Pak, alhamdulillah mereka yang kemarin kami langsung memberikan penghargaan kepada adik-adik kami dan juga petugas yang telah mengamankan warga binaan yang melakukan percobaan pelarian tersebut. Alhamdulillah kami bersilaturahmi ke sekolah itu di SMP 4 maupun adik-adik kami yang di SMK 1 dan SMK Pemuda Sumedang. Itu kami sangat mengapresiasi atas kepedulian mereka terhadap keamanan lapas. Baik Pak, artinya di lokasi itu anak-anak pelajar sering ya Pak lewat lokasi di mana kedua narapidana melakukan aksi untuk kabur ini Pak? Kebetulan di belakang lapas itu ada warung lah, ada warung minuman. Mereka barangkali selesai ujian ya Pak, kan hari itu memang waktunya ujian. Setelah selesai mereka kumpul di situ. Jadi alhamdulillah tertolong juga, terbantu oleh mereka untuk membantu petugas kami melakukan penangkapan. Baik, Pak Ratri, ini singkat saja, kemudian apa yang Anda persiapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi, Pak? Saat ini kondisi lapas kami juga sudah over kapasitas. Dari kapasitas 100, sekarang dihuni oleh 320 orang warga binaan, dan saat ini kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh pos jaga untuk tidak terjadi lagi pelarian lewat benteng tersebut. Dan kami sampaikan juga tinggi benteng di lapas kelas 2B Sumedang saat ini hanya sekitar 6 meter. Jadi minimal untuk pengamanan untuk bisa lebih amannya itu sekitar 8 meter. Jadi alhamdulillah dengan kejadian tersebut kami langsung melakukan perbaikan-perbaikan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk keamanan di lapas kelas 2B Sumedang. Baik, terima kasih Pak Ratri untuk informasinya dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di program Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Ratri. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri dia lakukan dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ya pemirsa, putusan mundur dari staf khusus Presiden ini sebagai rasa cinta dan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Pemirsa, kami langsung ajak Anda untuk terhubung bersama rekan kami, Andri yang sudah berada di Sleman untuk memperbarui informasi pasca Gus Miftah Maulana ini menyampaikan pengunduran dirinya sebagai utusan Presiden.
Andri, seperti apa kondisi pasca pengunduran diri yang disampaikan oleh Miftah Maulana di sana? Ya, Nabila dan juga pemirsa dapat kami kabarkan memang benar sekali sekitar pukul 1:30 tadi Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa disapa Miftah ini menyampaikan pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden bidang perukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah tadi menyampaikan pengunduran diri dengan membacakan surat kepada awak media yang hadir, dan Gus Miftah ini menyampaikan bahwa pengunduran ini dilakukan bukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, akan tapi memang hasil dari renungan dan juga salat istikharah yang sudah dilakukan oleh dirinya begitu, dan memang pengunduran ini disampaikan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Gus Miftah sendiri akan menghadap Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan ini untuk menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden. Dan memang dalam kesempatan tadi Gus Miftah juga menyampaikan bahwa pengunduran diri ini sebagai bentuk rasa hormat, begitu rasa tanggung jawab dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto, dan tetap mendoakan ke depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini akan tetap berjalan dengan lancar, dengan baik begitu. Dan memang untuk kondisi saat ini dapat kami gambarkan bahwa di sekitaran kawasan Pondok Pesantren Ora Haji milik Gus Miftah sendiri di kawasan Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman ini tampak sepi begitu. Tadi Gus Miftah setelah menyampaikan ataupun membacakan pengunduran diri langsung masuk ke dalam rumah tanpa ada menyampaikan apapun kepada awak media lagi. Dan memang saat ini kondisinya masih seperti biasa, dan di sini turun hujan begitu. Meski demikian, beberapa awak media masih berada di sini untuk mengabarkan terkait kondisi terbaru di kediaman ataupun di pondok pesantren Gus Miftah sendiri. Dan memang nama Gus Miftah sendiri ini dalam beberapa hari terakhir ini ramai diperbincangkan begitu, menyusul viralnya video yang mengolok-olok penjual es teh dalam pengajian yang bernama Son Haji begitu. Dan memang pasca video itu viral, Miftah sendiri juga sudah meminta maaf dan saling memaafkan. Demikian informasi terbaru dari Sleman, Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik. Oke. Baik. Andri, terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu, Andri. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan rekan saya. Dan juga saya Rehana Meza, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.